apa namanya, jalan sunyi itu ya jadi puisi. Puisi itu terasa sunyi kalau tidak diapresiasi dalam medium lain seperti deklamasi, teatrikal puisi atau musikalisasi puisi. Oh, ternyata belajar sastra menarik nih gitu, bisa dikolaborasiin juga dengan musik kayak gitu. Nah, dari situ ya udah saya merasa itu kebutuhan saya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk kebutuhan biasalah pengajaran kan di sekolah kayak gitu. Menderu padamu, adakah melintas sepintas gemersik daunan lepas. Sobat Baca, saat ini saya tengah ditemani oleh gitar punya seseorang. Seseorang ini seseorang yang tidak pernah terlihat tetapi terdengar. Dia adalah Rizky. Selamat sore, Mas Rizky. Sore, Om Jajang. Oh, ntar lu jangan panggil gua tante ya. Iya. Tentu saja bersama Tante Nisa. Iya. Nggak apa-apa kan, ini soal sapaan. Om, Mas, iya aku nggak nanya dulu Oke, sih. ini gitarnya udah saya pegang dari tadi. Yes. Bawa pulang aja berarti. Ada magnetnya ke sana nih. Oke. Oke, Sobat Baca, inilah Rizky Bilar. Oh, Rizky Bilar. Wis. Rizky bermasalah. Gatra. Rizky Gatra. Iya. Rizky Majalah. Iya. Yang udah di-bredel. Udah beredel ya. Nah, Rizky Gatra ini adalah seorang pemain musikalisasi puisi. Istilahnya apa? Bener ya? Ya. Pegiat musikalisasi. Pegiat puisi. musikalisasi puisi. Kalau saya lebih senang tadi di belakang ngobrol, kamu ini pemberi nada pada puisi. Nah, gitu. Jadi beliau adalah pemberi nada pada puisi. Nah, Mas Rizky ini berkembang di sebuah perusahaan BUMN namanya Balai Pustaka ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama saya nih Sobat Baca. Jadi pegawai BUMN tapi tetap kreatif, itu gimana ceritanya? Iya. Justru saya kreatif dulu baru jadi pegawai BUMN. Oh gitu sih. Iya. Ya menjalani kegiatan kreatif itu dulu, bermusikalisasi puisi, baru saya gabung di Balai Pustaka. Sebelumnya saya seorang guru sih, seorang guru secara latar pendidikan juga pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu. Nah jadi ya sebelum di BUMN saya mengajar di sekolah-sekolah kayak gitu, lembaga-lembaga pendidikan, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah tapi di samping mengajar di lembaga pendidikan itu, saya tetap bergiat musikalisasi puisi. Nah, musikalisasi puisi, kemudian juga bergiat di pertunjukan-pertunjukan teater atau drama musikal yang itu saya sebagai seringkali diminta untuk menjadi penata musiknya begitu. Nah, jadi masih bergiat. Nah, sampai ada kesempatan ketika waktu itu ada kegiatan di Balai Pustaka itu penyelenggaraan kegiatan sastra di Sanggar Sastra Balai Pustaka. Nah, saya memang sebelum di Sanggar Sastra Balai Pustaka itu sudah bergabung dalam komunitas musikalisasi puisi Indonesia yang itu dipunggawai oleh grup musikalisasi puisi kawakan ya sudah lama gitu, yaitu Deavis Sanggar Matahari. Nah, saya pun belajar musikalisasi puisi dari beliau-beliau gitu. Nah, sampai satu saat saya diminta untuk turut ikut di kegiatan Sanggar Sastra Balai Pustaka, saya ikutlah di situ.
diminta untuk menjadi mentor kelas apresiasi sastra, yang kebetulan di situ juga ada kelas musikalisasi puisi. Oh, Nah, jadi ya, langsung ini ya, ditarik ya. iya, dari situ ikut kegiatan ya kan, mendampingi peserta berlatih diri untuk belajar musikalisasi puisi sampai 1 tahun ya, kalau nggak salah itu 2017, itu 1 tahun ikut kegiatannya kayak gitu. Nah, sampai akhirnya saya diminta oleh Balai Pustaka gitu untuk membantu Mengembangkan. ada ini koleksi klasik, Mbak, dan itu berhamburan. Kita kan perpindahan gedung ya, dan itu masih belum Mengarsipkan. Iya, ya. Istilahnya apa ya, mengarsipkan, kita menata begitu koleksi-koleksi klasiknya Balai Pustaka. Nah, saya koleksi klasik itu apa? koleksi kunonya Balai buku. Pustaka. Iya, buku dalam oke. bentuk buku cetak ya. Nah, itu saya diminta untuk membantu itu ya dari Balai Pustaka. Sampai akhirnya ya saya mendapat kesempatan ditawarkan gitu, mau nggak bergabung dengan Balai Pustaka. Nah, baru dah di situ timbang-timbang ya kan. Oke. Akhirnya saya mengajar di sekolah itu saya lepas gitu. Saya Itu gabung di Balai Pustaka. koleksi klasik itu yang di lantai 3 itu ya? Yes, lantai 3. Yang dikaca-kacain gitu ya? Iya, yang di kita Itu pamerin. Mas, sampean yang ini yang Iya, ratain tuh ya? itu ya kita yang menata, kita yang mengkategorikan, kita yang mengklasifikasi lah ya, sampai Luar biasa. ke pengkurasian begitu loh. Karena kan koleksi-koleksi itu juga sebenarnya nggak cuma sekedar bahan pamer aja sih, tapi kita gali juga gitu. Yang secara majalah kontennya. apa? Majalah 1900. Panji Pustaka itu. Panji Pustaka, Iya. Itu salah satunya, kayak gitu. Salah satu terbitan masa lampau Balai Pustaka. Pernah menerbitkan majalah gitu. Setelah masuk Balai Pustaka, tapi kemudian disuruh main gitar. Iya. Nah, tuh gimana tuh ceritanya tuh? Jadi ya pas bergabung di Balai Pustaka pun ya di samping saya tugas utamanya itu mengelola itu perpustakaan heritage-nya gitu. Saya juga ya sering kali diminta untuk menampilkan musikalisasi puisi kayak begitu. Ya itu upaya kita juga mengenalkan sih bahwa Balai Pustaka ini loh gitu, ada ya tampilan ini, tampilan sastra dalam bentuk musikalisasi puisi begitu. Nah, itu sering kali itu diminta sampai ya bahkan sampai keluar kota itu. Waktu itu pernah diminta Pak Dirut tampil di mana itu, Bangka ya kan, kemudian sampai ke Padang yang belum lama gitu. Nah, itu ya sering kali diminta untuk menampilkan musikalisasi puisi. Berarti cocok ya? Ya alhamdulillah ya, bermanfaat. Itu sih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mbak Nisa kenal Mas Rizky dari kapan? Dari saat dia mengubah puisi-puisi Pak Taufik ke dalam lagu. Dan kami undang ya, karena di channel YouTube Pak Taufik ya, Taufik Ismail Official. Terus ini menarik nih, Rizky, karena kita tahu ya grup musikalisasi puisi nggak terlalu banyak. Tadi misalnya salah satunya menyebut ada grup apa personal? Grup musikalisasi puisi, dan ada juga yang ya kalau Rizky menariknya solo nih, solo karir nih. Iya, saat tapi kamu ini kadang ngegrup juga ya? Iya, perjalanan awal ya grup. Saya grup kayak gitu. Jadi tadi disinggung gitu apresiasi puisi. Jadi Rizky lebih enak menamai dirinya saya sebagai apresiator terhadap satu teks bernama puisi. Saya sebagai orang yang nulis puisi merasa terhormat karena puisi akhirnya tidak hanya selesai menjadi teks aja, dan bentuk apresiasi gitu ya, selain dimusikalisasi puisi kan, dijadikan film, dijadikan pentas teater atau dramatic reading, ya itu kan jadi salah satu macam bentuk apresiasinya tuh banyak. Ini juga dong dijadikan bara semangat dalam demonstrasi. Nah, puisi selalu hadir dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa. Puisi dulu, Wiji Tukul lawan misalnya. Dulu, sekarang jadi udah enggak. Selalu dekat ya dengan aktivitas seperti itu. Iya, nah, misalnya
banyak yang kemudian tahu puisi Hujan di Bulan Juninya Sapardi Djoko Damono itu setelah dimusikalisasikan oleh Mbak Ari Reda ya. Ari Malibu almarhum dan Mbak Reda gitu. Nah kemudian barangkali di generasi hari ini baru tahu ada satu puisi karya Pak Taufik Ismail karena mendengar musikalisasi puisinya dari Rizky. Mana sih? Kayaknya mainkan langsung nih. Mainkan langsung. Oke. Ya. Apa judulnya Ki? Ya, yang saya mau bawakan hari ini nih spesial yang terbaru saya garap ya, saya gubah puisi Pak Taufik Ismail yang satu-satunya untuk istri beliau. Ibu Ati Ismail. Ibu Ati Ismail. Berarti ini mereka belum menikah? Pada masih saat PDKT? Itu, nah saya belum tanya lebih jauh tuh. Oh gitu. Asbabun nuzulnya tuh, puisi itu tuh. Apakah lagi PDKT atau setelah? Perlu ini lagi nanti konfirmasi ke Pak Taufik nih. Ya, yang Mbak Nisa ya. Anak asuhnya ini. Sebelum atau setelah? Setahu saya sih lagi PDKT. Lagi PDKT. Dan itu memang satu-satunya puisi Pak Taufik, puisi cinta ya, yang disematkan untuk Ati gitu. Berarti satu-satunya Pak Taufik memang terlalu serius ya? Satu-satunya dari ribuan ya, mungkin puluhan ribu. Pak Taufik berarti orang serius ya? Ya, Mbak Nisa jauh lebih tahu tentang Pak Taufik itu. Ya, aku tanya Mbak Nisa, orang serius ya berarti ya Pak Taufik ya? Serius sekali. Ya, ya ini berjudul Adakah Suara Cemara buat Ati. Baik. Adakah suara cemara mendesing, menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik daunan lepas, deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu, gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu? Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung
dengarnya kayak lagu ini ya, Pongki Jikustik ya. Wah, Di kepala saya nada-nadanya dan suaranya mirip-mirip juga nih. Oh iya. Kamu genre-nya genre balada gitu ya? Nah ini dia nih yang saya kadang Sepakat nggak Ki? banyak yang menilai demikian, ya kan. Tapi kalau saya sendiri sih sebenarnya enggak menyatakan diri genre saya ini, Iya, ya kan. udah kan yang nilai orang lain. Betul. Ya udah, aku menilai gaya musikalisasi puisimu tuh gaya balada. Balada, ya. Oke, Mas Rizky. Jadi waktu bukan mengubah lagi salah lagi. Waktu memusikalisasi, waktu memberi nada puisinya Pak Taufik ini, kapan? Yang ini nih, Adakah Suara Cemara. Ya. Ini Adakah Suara Cemara beberapa bulan yang lalu sih ya. Tepatnya bulan apa ya itu ya? Ini buat Saya kamu lupa ya. pentaskan di malam peduli seniman kan? Waktu itu iya, tapi sebelum itu sih udah saya gubah karena saya tuh dipercayakan lah oleh Pak Taufik. Nah, ada satu buku kumpulan puisinya, ini tolong dimusikalisasikan ya, gitu. Nah, dari situlah walaupun di buku itu nggak ada, tapi saya memang diperkenankan oleh Pak Taufik mengubah puisi-puisi beliau gitu untuk dimusikalisasikan. Ya sampai akhirnya saya ketemu dengan puisi ini pas baca kajian tentang Pak Taufik dari ini Prof. Sumitro Sayuti, guru besar di Jogja ya, kayak gitu. Nah saya ketemu puisi ini, kemudian saya tanya-tanya ke beberapa narasumber dan langsung ke Pak Taufik juga waktu itu bahwa ini puisi Pak Taufik yang ditulis untuk Bu Ati dan ini satu-satunya gitu. Wah menarik nih puisi ini ya secara riwayat ya gitu. Ya udah akhirnya saya coba berdekatan dengan puisi itu. Saya biasanya tuh nggak langsung baca teks terus langsung megang alat musik atau langsung saya nadakan ya. Saya baca-baca aja gitu. Saya baca di mana saya sempat ya saya baca gitu berkali-kali saya baca sampai akhirnya wah ada satu di malam hari ya itu ya, malam hari nggak tahu biasanya kan saya kira sih hampir semua seniman kalau ada punya feel berkarya tuh yang datangnya tiba-tiba, istilahnya apa ya, ilham ya kayak gitu, ilham ya. Nah itu tiba-tiba wangsit ya semacam itulah ya wangsit. Baru saya pegang alat musik, pegang gitar, ya saya gubah sampai akhirnya ya alhamdulillah ketemu. Dan ini nggak lama sih ya, kayaknya mungkin seingat saya tuh nggak langsung jadi tapi kayaknya nggak sampai 1 minggu nggak sampai 1 minggu ya? Iya nggak sampai 1 minggu udah dalam komposisi yang tadi saya bawakan begitu. Nah disitulah dan akhirnya saya dapat kesempatan membawakannya di kampung halaman Pak Taufik kan di Padang. Nah, ini dia nih menariknya. Berarti ini memang ilham ini diperuntukkan untuk dibawakan di sana di Padang gitu kan. Waktu itu ada program Balai Pustaka Pulang Kampung yang sebenarnya Pak Taufik juga turut hadir di sana. Cuma karena ternyata ada pengunduran waktu dan Pak Taufik akhirnya kembali ke Jakarta. Nah, ya disitulah saya bawakan. Pas banget itu di kampung halaman Pak Taufik di Kota Padang ya waktu itu kayak gitu. Nah, begitu deh riwayatnya. Tapi kalau biasanya rata-rata mengubah lagu itu butuh berapa lama? Nggak tentu. Ada puisi yang saya diamkan itu sampai berbulan-bulan. Kamu ghostingin tuh puisi? Iya, yang kayak gitu-gitu tuh ada ya kan. Bahkan ada yang bertahun ya kan, ada yang bertahun. Dan itu saya baca aja. Saya biasa tuh rekam di handphone aja gitu, yang pakai aplikasi perekam gitu. Udah, nah ketika saya dengar lagi, menarik nih, baru saya lanjutin yang kayak gitu-gitu. Ini cocok nih sama kameramen nih Indra, dia penari nih. Penari. Terus setelah dilaguin dia yang joget-joget. Oh iya. Bisa. Oke, ini menarik Mbak Nisa.
tadi kan kamu bilang bahwa diapresiasi, merasa diapresiasi ketika ada yang memberi lebih terhadap sebuah teks daripada puisi. Maksudnya gimana? Iya, artinya gini, puisi dalam bentuk teks ya, dia akan menemui banyak audiens, menemui banyak pembaca gitu, melalui medium yang lain juga. Karena kita ya suka tidak suka gitu ya, kita harus akui misalnya jumlah pembaca kita tuh cenderung rendah. Nah, ketika hanya selesai di buku, saya khawatir puisi-puisi yang ada dalam buku itu kemudian tidak menemui pembaca lebih cepat, lebih luas, yang kemudian ada medium lain misalnya tadi seperti yang dilakukan Rizky, memberi energi ya, memberi warna, memberi nada kepada teks puisi, atau apresiator yang lain kayak kemarin kami sudah mengundang Ferry Sandi Huis, dia memberi energi dengan mendeklamasikan puisi, mendeklamasikan puisi, membacakan dari tempat ke tempat, dari kafe ke kafe. Nah itu kan sebenarnya puisi menjadi punya peluang lebih luas untuk bisa menemui pembacanya, halayaknya. Kita tes ya. Mas Rizky punya medsos? Ada. Instagram ada. Namanya apa? Rizky Gatra. Rizky Anugrah Putra ya? Iya. Rizky Gatra. Nah, itu semacam akronimnya lah ya. Gatra. Ini menarik nih. Kalau tadi menemui banyak khalayak, terus followernya 850. Iya. Oke. Ada nggak kepengenan bahwa Mas Rizky ini juga adalah seorang tadi ya, pelantun atau musisi, bahkan menulis puisi sendiri. Enggak, ini konteksnya tadi kan. Musikalisasi. Oh ya. Nah, itu ada target nggak, misalkan punya follower berapa? Artinya kan seberapa membumi karyamu kan gitu. Jujur saya nggak ada kehendak ya. Keinginan mungkin ada, tapi kehendak untuk ini saya menargetkan follower, saya nggak ada upaya atau kehendak untuk ke situ. Yang saya lakukan ya sudah mengubah puisi, menemukan teks puisi itu kepada pembacanya dalam medium yang lain kayak gitu. Karena puisi itu kan jalan sunyi itu ya, jadi puisi itu terasa sunyi kalau tidak diapresiasi dalam medium lain seperti deklamasi, teatrikal puisi atau musikalisasi puisi. Nah, saya berupaya untuk itu sih sebenarnya, sebagai jembatan pendengar yang saya bawakan gitu loh, untuk ayo dong ke teksnya gitu loh. Cari teksnya. Karena saya kan juga latar guru bahasa dan sastra Indonesia kan. Di sekolah itu ada kompetensi dasar musikalisasi puisi. Waktu itu saya ngajar waktu masih kurikulum ini ya, KTSP, ada kompetensi dasarnya musikalisasi puisi. Nah, artinya di situ apa guru bahasa Indonesia itu ya pokoknya harus punya cara yang kreatif kan, bagaimana guru bahasa Indonesia bisa mengajarkan siswanya itu bermusikalisasi puisi. Nah, saya katakan saya memang bukan seorang musisi tulen atau musisi yang beneran musisi gitu. Saya tadi katakan saya sebagai apresiator puisi. Nah, kebetulan saya punya keterampilan yang di bidang puisi, di bidang musik. Nah, itu saya gunakan media itu untuk mendekatkan siswa ke puisi kayak gitu. Nah, lewat musikalisasi puisi itu yang kebetulan memang juga ada kompetensi dasarnya di kurikulum ya. Nah, jadi saya intinya saya ingin mendekatkan teks puisi itu kepada halayak lewat musikalisasi puisi. Jadi target saya untuk saya harus punya follower, saya nggak ada ya untuk ke situ. Yang penting saya artinya bermanfaat nggak nih gitu medium musikalisasi puisi ini, dan berterima nggak nih musikalisasi puisi yang saya gubah gitu. Dan alhamdulillah ya
banyak yang berterima kayak gitu. Dan akhirnya siswa kembali ke teksnya, mau menggali teks puisinya itu. Kalau secara apa ya, utilitas itu kan populer. Kalau populer kan otomatis memberi dampak terhadap semakin terkenal kan gitu ya. Kalau populer kan semakin banyak digunakan kan. Iya, iya. Nah artinya kan ini masalah waktu aja ya, orang masyarakat gandrung terhadap musik-musik dari yang lagunya dari puisi gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ada cerita menarik ya di puisinya dengan puisi aku karya Pak Taufik Ismail itu gitu. Nah, itu saya gubah tahun 2000 berapa ya? 2010 atau 2011 lah. Waktu awal-awal saya itu bergiat di komunitas sastra di ini ya, di kampus saya, komunitas Pandruwik namanya. Di kampusnya di mana, Mas? Saya di UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan mendirikan komunitas namanya komunitas Pandruwik karena salah satu karya Buya Hamka kan itu ya, tenggelamnya kapal Pandruwik. Nah, saya bergiat di situ dan ketemulah puisi itu, singkat cerita ketemu puisi dengan puisi aku itu. Nah, itu saya bawakan tuh bertahun-tahun sampai akhirnya saya waktu itu diundang SMA 2 Purwokerto. SMA 2 Purwokerto untuk menampilkan musikalisasi puisi. Dan puisi dengan puisi aku itu yang saya bawakan salah satunya. Setelah tampil, ada yang nyamperin kami. Saya bersama grup ya. Nyamperin kami, Mas, kami dari ini nih, ekstrakurikuler, broadcasting. Nah, tapi ini ekstrakurikuler baru. Nah, kami nggak ada perhatian dari sekolah kayak gitu. Wah, terus kami mau wawancara ya gitu. Oh, wawancara, oke boleh, silakan gitu. Waktu itu udah berasa ini artis gitu, udah berasa artis waktu itu sampai diwawancarain kita sampai apalagi akhirnya. Yang wawancara dede emas. Iya, iya, anak-anak SMA itu waktu itu kami masih kuliah lah, gitu, masih kuliah. Nah itu ya udah cerita-cerita sampai akhirnya teman-teman broadcasting itu ya curhat lah, kami ini seolah dianaktirikan, tidak ada dipedulikan gitu. Akhirnya saya sampein kalau begitu mendingan bikin karya dulu, gitu. Bikin karya video ya kan. Nah kami punya audionya nih, audio dengan puisi aku. Nah teman-teman yang garap klipnya, gitu. Garap klipnya. Disambutlah sama teman-teman broadcasting itu. Sambut, ya udah akhirnya terus talent-talentnya siapa? Nggak apa-apa, kalian aja yang di Purwokerto ini ya kan, yang di SMA 2 ya kan. Udah kami udah kembali tuh ke Jakarta. Sampai 2 minggu atau sebulan gitu ya, ngabarin, Kak, kami lagi proses syuting nih ya kan, segala macam di mana tuh? Batu Raden ya kan, di Batu Raden ya kan. Udah akhirnya ngabarin hasil jadinya. Kak, ini hasil jadinya videonya. Wah, saya ngeliatnya juga takjub sih. Wah, untuk sekelas teman-teman SMA dengan garapan. Masih ada di YouTube? Ada. Namanya ada apa? Di YouTube. Semada Purwokerto coba. Atau enggak ini ya, kata kunci dengan puisi aku aja. Dengan puisi aku. Nah, dari situlah setelah teman-teman SMA 2 itu menggarap video klip dengan puisi aku itu, kemudian dipresentasikan ke kepala sekolah dan guru, akhirnya disambut baik. Nah, sampai akhirnya difasilitasin lah itu teman-teman ekskul broadcasting itu, dibeliin kamera, ya kan? Ya inilah perangkat-perangkat broadcastnya. Oh iya, 15.000 view ya? Iya, ini ya. Itu dia videonya. Banyak juga ya. Nah, itu perasaan puas di situ tuh. Ya kan? Artinya tadi ya sesuai ya, bergulir ya. Iya. Iya, aku mau nyinggung sedikit nih, Ki. Sebenarnya kan musikalisasi puisi belakangan jadi makin booming, jadi makin rame. Ya. Padahal kalau kita lihat flashback sebentar gitu, di tahun 70-an tuh pertama kali Remy Silado dia ingin memusikalisasikan puisi-puisi belingnya. Yang kemudian di teman-teman sastrawan di Jogja juga banyak yang kemudian melakukan, dan yang cukup berhasil misalnya Bimbo ya, grup Bimbo dengan memusikalisasikan puisi-puisi Pak Taufik Ismail. Dan akhirnya makin kesini banyak juga
musisi yang dengan sadar kemudian dia misalnya tidak bisa menulis lirik lagu, memilih puisi-puisi yang menurutnya puitik, atau memilih puisi-puisi yang menurutnya enak nih buat dilaguin. Nah mungkin ini nanti nyambung dengan Rizky ketika memilih puisi yang klik, oke nih kayaknya asik nih mau aku kasih nada gitu. Itu gimana? Karena kan kita lihat ya banyak yang berhasil. Artinya misalnya Ari Reda gitu, dua seniman musisi yang kemudian menjadi dikenal lewat puisi-puisinya Pak Sapardi. Ya. Hujan bulan Juni itu yang paling ini ya. Iya. Nah, lu sendiri gimana tuh, Mas Rizky? Kalau saya tadi pertama itu kebutuhan apresiasi ya. Waktu itu pas kuliah saya sama kakak kelas itu dirikan komunitas Pandurik itu, kemudian ada kelas apresiasi sastra. Nah, kemudian kami dapat informasi ada pelatihan musikalisasi puisi di salah satu rangkaian acara ini ya, Jakarta International Literary Festival ya. Jilfest di Galnas waktu itu. Nah, ada kelas musikalisasi puisi. Saya diarahkan sama kakak kelas saya, ikutin Ki. Ya udah saya ikutlah situ. 2011 itu ya? 2011 ya kalau nggak salah ya. 2011. Nah, ikut tuh saya di situ. Ya, dari situ saya baru tersadar, oh, ternyata belajar sastra menarik nih gitu, bisa dikolaborasiin juga dengan musik kayak gitu. Nah, dari situ ya udah saya merasa itu kebutuhan saya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk kebutuhan biasalah pengajaran kan di sekolah kayak gitu. Nah, yang saya garap ya bacaan yang terdekat dari saya begitu. Bacaan yang terdekat dari saya itu yang saya pilih gitu. Ya waktu itu kan kami tahu penyair-penyair besar semacam Taufik Ismail, Hairil Anwar, Sutarji Kalsumbahri. Nah, ya bacaan-bacaan terdekat saya itu. Puisi kan. Hairil apa yang kamu laguin? Ada Doa Kepada Pemeluk Teguh, kemudian Derai-derai Cemara, ada juga yang terempas dan yang putus gitu. Nah, itu pernah saya bawakan juga. Ingat semua? Masih. Berarti kan kamu hafal lirik-liriknya ya? Iya dong, pasti. Nah, itu dia. Itu senengnya saya belajar puisi itu lewat musikalisasi puisi di situ, Mas. Akhirnya saya hafal. Ketimbang saya cuma baca ya, bisa jadi saya nggak menghafal itu. Tapi saya menggubahnya dalam bentuk musikalisasi puisi, udah otomatis dan tuh saya hafal. Dan mengaransemen itu kan kerjaan berat juga. Iya, nah itu aransemen pertama saya itu dengan puisi aku itu pertama tuh. Kemudian itu lama saya nggak mengaransemen karena ya waktu itu pas PPL kuliah ya gitu. Nah di masa-masa PPL itu kok saya kangen ya menggarap puisi lagi ya gitu. Ya udah ketemulah puisi Sutarji Kalsumbahri itu, puisi Hairil Anwar gitu di kosan waktu itu. Nah ya udah dari situ saya merasa oh ini kayaknya perlu nih ditampilkan gitu. Saya tampilkannya kemana ya gitu. Kan belum ada ruang waktu itu. Nah alhamdulillahnya di komunitas saya itu ada studi klub apresiasi sastra, belajar musikalisasi puisi. Ya saya tampilkan aja. Ketemulah ruangnya di situ. Ketemu ruangnya di situ. Itu pun dalam rangka saya mencoba mengajarkan lah ke adik-adik kelas. Nih kita ada musikalisasi puisi loh. Nih puisinya ini nih yang berarti kalau bisa musikalisasi puisi bisa musikalisasi safari sastra dong ya. Musikalisasi safari sastra ini acaranya ya. Nah dari situ, yang saya pilih itu jujur sih random aja, Mbak, random. Yang mana, oh ini menarik. Ada puisi yang kayak itu kan Sutarji Kalsumbahri itu, dari hari ke hari bunuh diri pelan-pelan. Apa judulnya saya lupa ya. Nah itu kan singkat. Ada puisi yang panjang sekali, itu pun bisa, alhamdulillah bisa saya gubah, ya kan. Nah jadi itu sih random aja, tergantung feel saya tertuju ke mana nih puisi mana gitu. Okay. Nah di samping itu saya ada 3 kebutuhan sebenarnya.
yang pertama saya mengapresiasi puisi yang tadi yang saya bacaan-bacaan terdekat saya. Kedua, saya juga pas kuliah itu, pas sudah tahu musikalisasi puisi, ikut pelatihannya, dapat kesempatan mengikuti perlombaan-perlombaan. Jadi mengubah puisi ya untuk lomba, kebutuhan lomba. Yang ketiga, ya saya juga kan adalah dekat dengan penyair-penyair lokal kayak gitu. Kadang suka, Mas, coba deh ubah nih Mas gitu kan. Nah itu yang saya garap. Jadi tiga itu. Open order dong, open order. Ayo, aku tantang, ubah satu puisiku. Waduh, ini on the spot nih. On the spot dong, aku pilihin ya. Wah, deh. Oke, siap. Cariin. Kita sapa dulu Pak Dirut, ini kreatif banget nih. Aduh, ya. Pegawainya. On the spot nih. Naik pangkat dong gitu. Cari dulu puisinya. Waduh. Kasih unjuk aja. Oh iya kamu pilih sendiri deh. Yang kamu cepat aja. Tadi mana? Kan teksnya ada di situ. Nah, karena yang ngasih Mbak Nisa kan tadi apa katanya perempuan itu apa yang ada perempuan? Iya, banyak perempuan. Isu perempuan. Perempuan malam. Di pinggir kali. Lagi Iwan Fals itu mah ya? Iya itu. Ini ada perempuan yang membakar sepi nih. Ini ada tulisan apa ini? Dengan salam. Taufik Ismail 13 Oktober 2022. Wah berarti ini pemberian dari Pak Taufik Ismail? Pak Taufik Ismail, betul. Luar biasa. Ini hadiah dari beliau di hari ulang tahun Balai Pustaka yang ke-105. Wah. Nah, Balai Pustaka sendiri sebenarnya 22 September ulang tahunnya. Nah, ini baru diserah terimakan di tanggal ini. 13 Oktober ya. Ya. Ini luar biasa ini. Maestro ya. Tanda mata yang luar biasa ini buat saya. Sudah ready, Mbak Nisa? Wah, ini dia puisinya. Saya pegangin. Oke, boleh. Ini ya. Karena ini dari... Tantangan diterima berarti ya? Oh iya, siap. Tapi mohon maaf ya kalau agak-agak sumbang dikit ya. Perempuan yang membakar sepi, Nisa Rengganis. Kepala terlalu banyak perempuan yang membakar sepi di ujung jalan menemui kesedihan berulang. Apa yang pantas kita kenang? Adakah yang berharga? Setelah puisi ini selesai dituliskan, kemana perginya kata-kata? Betapa asingnya dirimu, puisi. Betapa asingnya dirimu, puisi. Betapa asingnya dirimu, betapa asingnya dirimu. Enak ya. Aku jadi
jadi ngerasa lebih puitis. Nisar nggak nih? Luar Rizky biasa. Gata, thank you Ki. Wah, ini Coba lihat. harus segera di launching nih. Puisinya keren. Wah, makasih. Puisi bulan April itu, Hari Kartini itu. Pas nih kita lagi syuting di bulan Coba April. sekarang. Dinyanyikan, dibacakan. Maksudnya puisi ini apa, Mbak Nisa? Ah ya, itu langsung penulisnya itu. Ini buku dari manuskrip sepi, satu puisi dari buku manuskrip sepi, dan memang di buku manuskrip sepi ini saya punya kecenderungan menggunakan banyak idiom perempuan, sepi, sendiri, dan tidak bermaksud cengeng sebenarnya. Saya melakukan riset kecil-kecilan gitu. Ini cerita dari saya diilhami kalau bahasanya tadi Rizky, atau terinspirasi dari perempuan-perempuan di pesisir pantai utara. Yang saat itu misalnya ketika para lelakinya, pada suaminya itu pergi melaut, ya mereka menunggu satu harapan yang tidak pasti. Dan waktu itu lagi banyak kejadian nelayan yang tidak selamat ya saat mereka melaut kayak gitu kan. Saya kebetulan di Cirebon dan sering menyaksikan pergulatan antara perempuan-perempuan di istri-istri nelayan itu loh. Nah, perempuan yang membakar sepi itu sebenarnya dia di rumah kesepian, tidak berdaya saat itu ya, yang menunggu kabar dari suaminya atau dari anaknya. Kadang biasanya tuh pasti si bapak akan membawa anak laki-laki yang paling besar, atau ya anak laki-laki dalam satu rumah keluarga itu. Ini kalau aku dengar tadi instrumennya itu, aku kayak ini semangat yang ada di lagunya Toto, I Will Remember. I was born in the land of the sun, in the tall green grass. Ya bisa lah. Moodnya begitulah. Iya, moodnya tuh ini semangat. Karena ya saya juga nangkapnya, membakar nih. Iya. Nggak mungkin, walaupun ada kata sepi, tapi ada dia sepinya dibakar. Jadi nggak mungkin yang kita sendu dan harus pilu dalam keadaan yang lemah gitu. Itu sih, saya menafsirkannya dari judul demikian. Mudah-mudahan berkenan ya Mbak. Dan aku suka ya, interpretasi itu selalu menarik. Bahkan dalam sebuah teks ketika seorang deklamator puisi gitu, dia membaca satu puisi, dia menginterpretasikan karya itu, atau misalnya dalam dramatic reading, dalam teater. Tadi aku suka kamu mengulang sampai 4 kali puisi dengan betapa asingnya ya, dirimu. puisi betapa asingnya dirimu, dan dia ulang 4 kali gitu. Itu satu interpretasi yang bermakna ya dalam bagaimana misalnya kesepian si perempuan ini, bahkan ketika puisi yang konon bisa menemani seseorang ya, itu pun jadi puisi betapa asingnya dirimu, udah nggak berarti lagi. Mas Rizky ngerti partitur nggak? Ini saya gagap dan gugup dengan partitur. Luar biasa. Iya, gagap dan gugup dengan partitur. Tapi dalam hitungan setengah jam bisa, itu gimana tuh ceritanya? Karena mungkin akrab juga ya dengan instrumen gitar ini kayak gitu. Jadi sering bersenandung ya kan, untuk chord-chord yang saya pikir chordnya nggak terlalu rumit juga. 2 chord utama itu udah bisa ini kan kalau menurut saya musikalisasi puisi itu kan yang penting melodi katanya. Mungkin kalau chord ya tinggal nanti kita hitung-hitungan aja, chordnya demikian, kemudian iramanya harus seberapa, kemudian temponya harus seberapa gitu. Tinggal menyesuaikan, memelodikan kata-katanya itu. Gitu. Kira-kira ini nggak nih, sesuai nggak nih dengan makna puisinya kayak gitu. Nah saya ternyata tersanjung, interpretasi saya di ujung puisi itu ternyata berkenan dari penyair ya. Dan itu berterima gitu. Saya sebagai pendengar juga gembira. Alhamdulillah. Cocok. Oke. Mas, pertanyaan selanjutnya nih, kok punya kepercayaan diri padahal sampean ini bukan musisi gitu ya? Itu apa yang membuat Masnya ini percaya diri gitu? Karena saya ini pengajar bahasa dan sastra Indonesia. Legitimate ya? Iya. Kalau untuk mengubah puisi ya? Iya, untuk mengubah puisi saya percaya diri banget itu. Saya ingin menghilangkan stigma bahwa
guru bahasa Indonesia itu nggak bisa ngajar musikalisasi puisi. Oh, oke. Nggak demikian sih. Jadi betapapun dia nggak bisa memainkan instrumen musik atau bermusik, saya yakinnya gitu. Saya pernah baca satu buku ini, buku tentang musik, Manusia dan Musik, karangan Waterpub, terjemahan D.A. Dungga kalau nggak salah gitu. Itu buku klasik yang saya temuin di Balai Pustaka tuh. Nah, bahwa sebenarnya manusia itu musikal, punya potensi musikal di otaknya semua. Nah, cuma ya beda kadar dan beda warna. Nah, tinggal mau diaktifkan nggak tuh potensi musikal itu tuh. Nah, apalagi kalau yang saya baca dari berbagai literatur kan, puisi itu sendiri sebenarnya adalah bunyi. Puisi adalah bunyi. Adalah bunyi dan ada musikal di puisi. Ya udah, kayaknya cocok banget dah udah. Iya, dan yang main musik bukan harus jadi punya musisi doang ya. Iya. Semua orang boleh bermain musik. Punya hak. Punya sama hak. kalau di sastra tuh semua orang adalah penyair gitu. Iya. Semua orang punya hak untuk menulis puisi. Bukan tidak lagi ada dikotomi, gue bukan musisi, gue nggak pede nih untuk main musik. Iya. Misalnya ini yang dilakukan Rizky ya. Iya. Walaupun gagap partitur gitu, tidak mematahkan semangat dia untuk megang gitar, main musik dan mengubah puisi. Ya kan? Ada pertanyaan nggak, Manisa? Iya, tadi udah kejawab sebenarnya soal kecenderungan kamu memilih satu puisi untuk dijadikan lagu ya. Walaupun ya sebenarnya surrealis sih jawabannya gitu. Karena tergantung ilham atau kemudian tergantung klipnya. Nah, aku penasaran lebih ke hal yang lebih jauh, Ki. Kalau kau sebagai apresiator, tadi kan di awal bilang saya ini membawa diri sebagai apresiator karya sastra gitu ya. Nah, adakah sebagai seorang apresiator pujangga atau penyair yang paling Rizky kagumi dari karya-karyanya maupun dari personalnya? Boleh luar, boleh Indonesia lah. Hampir saya sering berkecimpung dengan ini ya, karya-karya penyair dalam negeri ya, yang itu saya pelajari. Hampir setiap penyair punya karakteristiknya yang khas gitu kan. Nah, ketika bersinggungan dengan puisi-puisinya Pak Taufik Ismail, kok saya merasa ada getaran, ada kimia yang sama gitu, baik itu temanya, kemudian gaya bahasa yang diungkapkan dalam karya-karya puisinya gitu. Saya merasa ada itu, ada kesenyawaan itu gitu. Walaupun saya tetap terbuka dengan penyair-penyair yang lain, saya juga menggubah puisi dari penyair-penyair lain kayak gitu. Bahkan penyair-penyair yang baru pun gitu, itu saya sangat terbuka untuk menggubah dan mendekati dan menggubah puisi-puisi itu kayak gitu. Berarti ini jawabannya Pak Taufik Ismail, penyair yang kagumi. Iya. Okay. Saya kira itu untuk ya tema sosialnya banyak, bicara cinta, ada juga bicara cinta gitu. Tema religi tema religi nggak kurang-kurang kayak gitu. Kalau ininya bukunya dia yang dalam bahasa terjemahan bahasa Arab gitu-gitu. Oh itu ya saya baca aja sih, walaupun nggak paham kan gitu. Masih ada teks Indonesianya ya? Masih ada teks Indonesianya kayak gitu. Oke. Walaupun ini ya, saya waktu masa-masa kuliah itu kan kayaknya pengen yang meledak-meledak gitu puisinya. Tapi memang kecenderungan. Misalnya seperti apa? Rendra, ya kan? Rendra, Sutarji Kalsumbari gitu kan. Terus puisi Hairil Anwar juga ada kan, ledakan-ledakan itu. Nah itu juga ini banget, seneng banget tuh waktu masa-masa awal bergelut di musikalisasi puisi dengan puisi-puisi yang dobrak ya kan, punya ya semacam itulah. Gitu. Ada saya yang saya gubah puisi-puisi itu ya, tapi kesini-sini oh ya kayaknya puisi-puisi Pak Taufik kan banyak yang religi ya, lagi-lagi transenden lah ya, walaupun semua penyair saya kira ini akan mengaitkan itu ya, tema transenden itu, tapi puisi Pak Taufik ini saya kira cukup eksplisit
menyatakan ini apa namanya kecintaan kepada Ada ilahi. pertanyaan tadi di surel tuh dari teman-teman. Ada nggak misalkan kan kita nih generasi yang miskin lagu anak-anak, Iya. lagu bocah. Iya, Ada iya. misalkan puisi-puisi dari sastrawan ternama kemudian dibawakan menjadi lagu dan itu bersifat riang gembira gitu. Iya. Puisi anak saya nggak ini ya, kalau dari penyair kenamaan itu memang saya belum menggarap puisi anak itu ya. Tapi saya pernah menggubah ini ya, beliau juga bukan penyair juga sih, maksudku dia cinta aja sama nulis puisi. Nah itu saya gubah tentang anak itu, tema anak itu. Nah, boleh dicoba. Terakhir ya. Ini mudah-mudahan saya masih ingat ya. Ini yang nanya aktivis perempuan. Ini tentang apa? Oke, coba ya. Saya lupa judulnya ya. Oke. Lihatlah kebun kita, kiri dan kanan tanaman tumbuh subur. Betapa senangnya, oh hatiku. Hei, ayo tunggu apa lagi? Ayo kita panen hasilnya. Sayur-sayuran kaya akan vitamin, mineral dan juga serat. Buah-buahan nikmat rasanya. Segala yang dibutuhkan untuk tubuh kita memilikinya. Segala yang dibutuhkan untuk tubuh kita memilikinya. Edukatif banget ya. Edukatif ya. Buat iklan ini, ayo anak-anak makan sayur, makan buah Iya, ya, biar kamu itu pada dia. sehat, pinter. Nah itu yang saya gubah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Seru-seru. Karena hal yang sulit malah lagu-lagu kayak begini loh. Iya ya. Nah ini udah lama Dapet sekali kok, waktu itu. vibes cerianya udah dapat gitu. Nah ini dibawakan waktu acara perpisahan TK. Hari Anak Nasional di ini dong. Di Mudah-mudahan ada ramein jodohnya lagi nih, ya. ada jodohnya iya. nih puisi Dan ini. dibawakan di perpisahan anak-anak TK di TK Putik di Cipayung ya, Cipayung waktu itu. Saya latihan sama anak-anak harus nyanyikan lagu itu juga kayak gitu. Ditulisnya sama temen yang suka nulis puisi itu. Aku kasih bocoran dikit ya teman-teman, Kang Jajang. Jadi Rizky ini banyak diundang dari berbagai lapisan. Terakhir kemarin diundang oleh nenek-nenek ya, Itu seru acara banget. reunian nenek-nenek, bener-bener nenek-nenek. Ulang tahun apa namanya, rumah lansia ya. Ulang tahun rumah lansia. lagu yang dibawain apa? Waktu itu ya itu apa namanya, adakah suara cemara buat hati kayak gitu. Karena Sampai ini enggak dari kan, yang ya? anak-anak sampai yang usia lanjut. iya ya. sampai lansia. Itu sih serunya kan, dengan bermusikalisasi puisi. Alhamdulillah saya dapat kesempatan bertemu ya itu tadi berbagai lapisan orang dan masyarakat lah kayak gitu. Oke, baik Mas Rizky. Kalau sahabat baca ingin mengontak Mas Rizky lewat mana? Instagram. Lewat Instagram DM boleh. Tadi apa tadi? Di sini? Rizky Gatra. Rizky Gatra ya. Rizky Gatra. Ya bisa menghubungi Mbak Nisa juga bisa. Gue langsung di ini nih, langsung dapat royalti 15% loh, manajer loh. 25% naik. Oh 25%. Janganlah kapitalis sekali. Kapitalis sekali ya. Tapi itu standarnya. Standar ya. Ya Oke, bisa lewat mana ada aja. yang mau disampaikan barangkali menutup perjumpaan kita ini? Saya kira halayak harus berdekatan dengan puisi ya. Mau berdekatan dengan puisi, kalau agak sungkan dengan teksnya langsung, ya dengarlah gubahan-gubahan musikalisasi puisi.
Itu saya kira banyak beredar di YouTube sudah kayak gitu. Nah, ketika sudah mendengarkan gubahan musikalisasi puisi itu, ya syukur-syukur ada keinginan mencari tahu asal teksnya itu di mana. Gitu. Jadi tidak. Saya kira itu. Harus di jalannya harus smooth ya. Iya. Kira-kira itu. Mbak Nisa, silakan. Karena aku nulis puisi, jadi aku mengapresiasi musisinya. Karena kata Nietzsche, life would be a mistake without music. Ya. Apa artinya? Ya, hidup akan terjadi kesalahan tanpa musik. Wah, keren. Jadi terima kasih Ki sudah memberi energi baru dan nada kepada puisi-puisi dari angkatan ya dari Hairil sampai ke yang terbaru mungkin tadi yang di puisi anak-anak. Garap ya. Pusing banget tadi. Sobat baca, demikian jumpa kita bersama Rizky Gatra. Sampai jumpa lagi di Safari Sastra berikutnya.